Di sebuah tanah yang dibakar matahari dan dilupakan sejarah, kehidupan bertahan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Di sini, bau urin sapi bukan sesuatu yang dihindari, melainkan pelindung tubuh, simbol identitas, dan garis tipis antara hidup dan mati. Inilah dunia suku Mundari. Di tengah konflik, kelaparan, dan ketidakpastian, mereka berdiri sebagai penjaga kehidupan yang paling rapuh. Kawanan sapi. Dunia memberi mereka julukan ekstrim, Chow Yurine Warriors. Namun di balik nama itu, tersembunyi kisah tentang ketahanan manusia, tentang bertahan tanpa negara, dan tentang peradaban yang tumbuh dari abu, asap, dan pengorbanan. Ini bukan cerita tentang keanehan. Ini adalah cerita tentang bagaimana manusia bertahan ketika alam dan sejarah tidak pernah berpihak. Bayangkan sebuah tempat di Afrika Timur, di mana bau menyengat urin sapi bukan sesuatu yang dihindari, melainkan simbol kehidupan, kekuatan, dan identitas. Di tanah kering bagian Sudan Selatan, hidup sebuah suku kuno bernama Mundari. Mereka dikenal dunia dengan julukan yang terdengar ekstrim, Chow Yurine Warriors. Namun di balik nama itu, tersimpan kisah tentang manusia, alam, dan cara bertahan hidup yang tidak pernah diajarkan di sekolah modern. Suku Mundari adalah komunitas pastoral tradisional yang hidup di sekitar wilayah White Nile di bagian Sudan Selatan. Bagi suku Mundari, sapi bukan sekedar hewan ternak. Sapi adalah pusat kehidupan. Mereka adalah harta, status sosial, alat mahar pernikahan, dan penentu masa depan sebuah keluarga. Seorang pria Mundari mungkin tidak memiliki rumah permanen, tidak memiliki uang, bahkan tidak memiliki pakaian mewah. Tetapi selama ia memiliki sapi, ia tetap dianggap kaya. Setiap sapi memiliki nama, kepribadian, dan nilai emosional. Anak-anak Mundari tumbuh di tengah kawanan sapi, tidur di dekatnya, berbicara kepada mereka, dan belajar sejak kecil bahwa menjaga sapi berarti menjaga kehidupan. Hal yang paling mengejutkan dunia luar adalah cara suku Mundari merawat tubuh mereka. Mereka menggunakan urin sapi untuk mandi, mencuci rambut, dan melindungi kulit. Bagi masyarakat modern, ini mungkin terdengar ekstrim atau menjijikan. Namun bagi Mundari, urin sapi adalah antiseptik alami yang melindungi tubuh dari serangga, parasit, dan infeksi di lingkungan yang panas dan keras. Abu dari kotoran sapi yang dibakar dicampur dengan urin, lalu dioleskan ke rambut dan tubuh. Campuran ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga menjadi identitas visual suku Mundari dengan warna abu-abu khas yang membalut tubuh mereka. Julukan Chow Yurine Warriors tidak muncul tanpa alasan. Mundari hidup di wilayah yang rawan konflik, penuh ketegangan antar suku, dan minim perlindungan negara. Para pria Mundari menjaga kawanan sapi mereka dengan senjata, berjaga sepanjang malam, siap menghadapi ancaman pencurian atau serangan. Mereka bukan prajurit penyerang, melainkan penjaga kehidupan. Bagi Mundari, kehilangan sapi berarti kehilangan masa depan. Satu kawanan yang hilang bisa berarti kelaparan bagi satu keluarga, bahkan kehancuran bagi satu komunitas. Setiap malam, api unggun menyala di tengah padang savana. Asap dari kotoran sapi yang dibakar mengepul ke udara, mengusir nyamuk, dan menciptakan suasana yang nyaris mistis.
Di sekitar api inilah cerita leluhur diceritakan kembali. Keputusan penting diambil dan nilai-nilai kehidupan diwariskan kepada generasi muda. Waktu tidak berjalan cepat bagi suku Mundari. Hidup mereka mengikuti ritme alam, pergerakan sapi, dan perubahan musik. Namun, dunia di sekitar mereka terus berubah. Perang saudara, perubahan iklim, dan tekanan modernisasi perlahan menggerus cara hidup tradisional ini. Anak-anak muda Mundari mulai mengenal kota, uang, dan gaya hidup modern. Sebagian mulai mempertanyakan tradisi yang telah dijalani leluhur mereka selama ratusan tahun. Di titik inilah muncul pertanyaan besar. Apakah budaya Mundari akan bertahan? Atau hanya akan tersisa sebagai gambar eksotis dalam arsip dokumenter dunia? Kisah Kauyurin Warriors sebenarnya bukan tentang keanehan atau primitivitas. Ini adalah cerita tentang kecerdasan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Apa yang bagi kita terlihat asing dan ekstrim, bagi mereka adalah hasil pengetahuan lokal yang teruji oleh waktu. Di saat dunia modern semakin jauh dari alam, suku Mundari justru hidup menyatu dengannya, menggunakan apa yang tersedia untuk bertahan, melindungi diri, dan menjaga keseimbangan hidup. Jika suatu hari tradisi ini menghilang, yang hilang bukan hanya ritual mandi dengan urin sapi atau warna abu-abu di tubuh mereka. Yang benar-benar lenyap adalah pengetahuan bertahan hidup, identitas budaya, dan cara pandang tentang kehidupan yang berbeda dari dunia modern. Kauyurin Warriors bukan sekedar cerita tentang suku terpencil, tetapi cermin yang memaksa kita bertanya kembali. Apakah kemajuan selalu berarti meninggalkan alam, atau justru belajar hidup berdampingan dengan